Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita dari surga. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Ya, tidak terasa Kamis kemarin kita bertemu dalam ibadah kenaikan. Hari ini kita kembali mengingat kasih Tuhan, melihat sukacita dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang mulia, dan Roh Kudus-Mu biarlah turun hari ini Tuhan, memenuhi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan
jemaat Tuhan, ungkapkan kasih-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia mau dekat dengan Engkau. Dia mau dengar setiap keluh kesahmu pagi hari ini. Mari datang Dia, karena Dia sumber damai sejahtera. Dia menunggu di sana. Dia menanti mendengarkan setiap suaramu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Yesus. Hadirlah di hati kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau sumber damai sejahtera Tuhan. Pagi hari ini kami terima berkat-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Yes, Tuhan. Kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari katakan lebih lagi. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Yes Tuhan, kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan lebih lagi.
Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Katakan kanan kirinya, katakan Allahku dahsyat. Haleluya, kita mau muji bagi Tuhan, kita mau katakan Allah kita dahsyat, yes. Kau Tuhan kekuatanku,
kita dahsyat, amin. Dahsyat dalam hidupan kita, amin. Untuk itu karena Tuhan dahsyat, Tuhan mencurahkan berkatnya lebih lagi. Mari kita memuji Tuhan, katakan, aku diberkati, yes. Kasih setiamu nyata dalamku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, Bapa yang sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu nyata dagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan bagi Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kami diberkati Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Kau sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari lebih lagi beri tepuk tangan orang-orang yang diberkati. Haleluya. Yes. Mari saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi pagi hari ini, menaikkan syukur kita.
kita mengingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dimanapun, kapanpun kita butuh. Saat kita di rumah, kita di tempat pekerjaan, di sekolah, di jalan, Tuhan selalu ada. Begitu juga saya merasakan kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini, saya mengalami banyak kesibukan. Bahkan mungkin di jalan pun sambil bawa kendaraan, pikiran juga jalan. Sempat beberapa kali agak ngantuk dan sebagainya. Tapi di saat itu saya rasa pertolongan Tuhan itu di jalan. Saya hampir beberapa kali kayak mau serempet orang, tapi kayak ada yang meluruskan kembali kendaraan saya, dan itu saya sangat bersyukur. Terkadang hal-hal yang sesimpel itu Tuhan pelihara kita. Dan pagi hari ini mari kita mengingat setiap kasih Tuhan. Mulai dari hal yang terkecil Tuhan pelihara. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Aku masih punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan lebih lagi. Aku masih punya Tuhan,
rasakan dalam malam-malam-malam-malam-malam-malam-malam-mu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu Bapa. Tidak ada yang kami takuti untuk kami ada di muka bumi ini. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, saat kami sakit, saat kami dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan yang baik tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa kami membalas kasih-Mu, karena sungguh besar kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun lewat pengucapan syukur kami kepadamu, lewat kedekatan kami kepadamu Tuhan, kami tahu Engkau akan lebih memperhatikan hidup kami. Karena kami boleh merasa tenang ketika kami ada di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu Bapa. Semua kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara, kasih Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagaimana keadaan saudara? Dahsyat? Haleluya. Terpuji nama Tuhan saudaraku. Kenapa kita bisa dahsyat hari ini? Kenapa kita bisa ada di sini? Pujian tadi katakan, karena aku punya Tuhan. Saudaraku, lagu tadi saudaraku sangat memberkati hidup saya. Ya. Di dunia ini mungkin kita katakan saya tidak punya siapa-siapa. Tapi satu hal, Tuhan masih kita miliki. Dan Tuhan kita tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Tuhan kita yang dahsyat, punyanya kita itu saudaraku, akan berfirman buat kita. Akan menasihati kita, akan membuat hidup kita damai sejahtera. Amin. Haleluya. Saya akan beri judul hari ini, damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Kenapa saudaraku saya berikan judul seperti ini? Memang saudaraku, harus kita merasakan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Karena lewat damai sejahtera itu saudaraku, kita bisa melakukan banyak hal. Mau melakukan bisnis kita, mau menjalankan aktivitas kita, itu harus ada damai sejahtera. Kalau kita tidak punya damai sejahtera, kita akan menjadi orang yang loyo, orang yang tidak bergairah, orang yang tidak bisa melakukan aktivitas kita. Mari saudaraku, perkembangkan terus itu damai sejahtera dalam hidup kita masing-masing. Jaga, pelihara saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Saya ingin mengajak semua kita membaca ayat ini ya. Yesaya pasal 48 ayat 18 sudah ada di depan. Mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Ya. Firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. K di sini besar menandakan bahwa dia Allah sendiri. Perintah Allah. Ketika engkau memperhatikan perintah Allah, firman Tuhan katakan
makan, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Kemudian kebahagiaanmu, kebahagiaan siapa yang dimaksud? Kebahagiaan kita, siapa kita? Orang-orang yang memperhatikan perintah-perintahnya. Haleluya. Akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita itu dikatakan seperti sungai yang mengalirkan air hidup dari hulu-hulu pegunungan atau dari sumbernya. Selama sumber itu masih ada, selama sumber itu tidak mengering, saudara, maka sungai itu akan terus mengalir sepanjang masa. Tidak itu masa sulit, tidak itu masa kemarau, hujan, tidak pakai itu semua. Musim apapun, masa apapun, saudara, air itu terus mengalir. Saudara kekasih Tuhan, itulah hidup saya dan saudara ketika kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, Allah itu adalah sumber sejahtera kita. Katakan amin. Dan siapapun yang memperhatikan perintah-perintahnya, firman Tuhan berkata, damai sejahtera itu akan terus mengalir dari gunung Allah. Haleluya, ya. Jadi saudaraku, kita mau damai sejahtera. Kita mau merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Enggak usah susah-susah beli di toko damai. Ya. Ada toko damai, ada toko sejahtera. Saudara coba ke sana, saudara cari, saya mau beli damai. Saudara diketawai. Saya mau beli sejahtera. Saudara mungkin malah diusir, ya. Mungkin sudah jam 12:05 ini, ya. Karena saudaraku, toko yang namanya toko damai, yang namanya toko sejahtera, di dalamnya mungkin dia jual baju, atau mungkin dia jual alat-alat mobil atau alat-alat motor. Ya, saudaraku, belum tentu saudaraku yang namanya toko damai atau toko sejahtera itu dijual namanya damai sejahtera. Ya. Yang namanya damai dan sejahtera itu hanya di dalam Yesus, karena Dia adalah sumber damai sejahtera kita. Yang kedua, di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa kebahagiaanmu akan mengalir, melimpah seperti apa? Laut, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, kalau saudara lihat di laut, di pantai Losari, haleluya, yang gampang saja, yang gampang terjangkau, di sana kita bisa melihat gelombang laut. Apakah ada berhentinya, saudara? Gak ada. Sampai kita capek nungguin kapan dia berhenti nih, gelombangnya gak akan berhenti, saudara. Ya. Di lautan lepas yang kelihatannya tenang teduh, itu pun ada gelombang, saudara. Jadi gelombang laut itu terus mengalir. Tidak siang, tidak malam, ya, tidak musim panas, musim hujan. Gelombang itu terus akan berkejar-kejaran, akan terus ada. Nah, itu diumpamakan kebahagiaan yang kita miliki ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara, kehidupan manusia sering mengalami yang namanya cemas, khawatir, depresi, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu semuanya, saudara, akan membuat kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Nah, orang yang jauh dari damai sejahtera, saudaraku, dapat mengakibatkan seseorang menjadi sulit berdoa. Benar ya?
Kalau kita nggak ada damai sejahtera, kita mau berdoa itu sulit. Mau angkat pujian sulit. Tetapi luar biasa. Tadi saya lihat semua yang di altar memuji Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa. Dan saya tahu mereka memelihara damai sukacita itu dalam hidup mereka. Orang yang tidak mempunyai damai sejahtera atau kehilangan damai sejahtera, dia akan sulit berdoa. Menjadi orang yang temperamental, mudah terbakar emosi, bahkan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena hatinya gundah gulana, hatinya tidak ada damai sejahtera, hatinya galau, hatinya rasanya nggak karuan, nggak punya ketetapan, saudaraku, ya. Itu orang yang tidak punya damai sejahtera. Puji Tuhan, hari ini saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, shalom, saya belum tegur tadi, haleluya. Saya tahu saudara yang di rumah pun tetap merasakan damai dan sukacita dari Allah. Kenapa? Karena Yesus kita adalah sumber damai sejahtera. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus, tentunya yang di dalam hidup kita adalah apa? Kalau kita ini bait Roh Kudus, jadi yang dalam hidup kita adalah apa, saudara? Nih ya, saya punya rumah di Puri Diva Istanbul, Blok A55, haleluya. Rumah saya itu di sana. Yang di dalam rumah saya itu siapa? Saya atau orang lain? Hah? Saya kan? Nah, tubuh kita ini adalah bait Roh Allah, rumahnya Roh Allah. Jadi di dalam tubuh kita ini siapa? Roh Allah, jelas ya? Haleluya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, itu yang akan berdiam, yang akan menguasai hidup kita, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20-nya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi di bagian ayat 19 katakan tubuh kita ini adalah bait Allah dan di dalamnya adalah Roh Allah. Kalau di dalam kita Roh Allah, artinya kita bukan milik kita sendiri. Miliknya siapa? Roh Allah. Kenapa kita jadi milik Roh Allah? Karena dalam ayat 20, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Katakan lunas. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Dengan uangkah? No. Dengan emas? No. Perak? No. Dengan apa, saudara? Dengan darah yang mahal. Darah siapa? Yesus. Darah Yesus yang telah menebus dosa kita. Yang telah membeli kita dari dunia ini, saudara. Dulu kita miliknya dunia. Dulu kita dikuasai oleh dunia. Namun saudaraku, mari saudara, sadar hari ini. Saya ajak kita semuanya, kita harus sadar. Kenapa? Kita ini bukan miliknya dunia, tapi kita miliknya Allah. Saudaraku, ayat yang terakhir di sini katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi tubuh kita perlu dijaga, ya. Kesehatan kita harus dijaga.
Jangan sampai saudaraku kita makan sembarangan. Ya, akhirnya kelebihan dosis, kita kelebihan gula, kelebihan apa lagi? Darah, kelebihan garam. Itu akan membuat tubuh kita menjadi lemah, tubuh kita kurang sehat. Padahal tubuh kita ini adalah rumah Allah. Ya. Firman Tuhan bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi lewat kesehatan kita, saudara, kita bisa memuliakan Allah. Amin. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, artinya tubuh kita ini adalah rumahnya damai sejahtera. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau tubuh kita adalah bait Allah, perhatikan, artinya tubuh kita adalah rumahnya siapa? Damai sejahtera. Jadi, tidak ada alasan kita untuk kita tidak merasakan damai sejahtera Allah. Katakan amin. Tidak ada alasan kita untuk kita tidak bisa merasakan damai sejahtera Allah. Di tengah tantangan sekalipun, di tengah masalah sekalipun, saudaraku, kalau kita melakukan perintah-perintah Allah, saudaraku, saya mau katakan buat saudara, maka damai sejahtera Allah itu tetap melimpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi katakan seperti sungai yang mengalir, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah ada hentinya. Saudaraku, jangan sia-siakan saudaraku kesempatan selama 1 bulan ini, saudaraku, kita merasakan bulan damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Masalah boleh datang, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Ya, amin saudaraku. Banyak saudaraku masalah demi masalah yang datang dalam hidup kita belakangan ini. Dan itu bukan cuma dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Banyak mengalami hal sama. Karena memang saudaraku kita hidup itu, kitab Ayub katakan seperti orang yang lagi berperang. Ya, jadi tantangan itu pasti ada. Dan setiap orang itu pasti mengalami tantangan tersebut. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Saudara, untuk kita tidak kehilangan damai sejahtera, saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 kita akan baca sama-sama ya, 2, 3. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Maksudnya bagaimana, saudaraku? Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, kok disuruh damai sejahtera sih? Gimana ini Ibu Pendeta? Gimana ini firman Tuhan? Kayaknya berlawanan dengan akal kita ya. Tetapi itulah firman Tuhan ya. Tuhan mengajari kita supaya jangan sampai kita itu kehilangan. Masa di tengah-tengah masalah kita bersyukur, kita penuh damai sejahtera. Saudaraku, saya mau katakan, ketika saudara mengalami masalah, tapi hati saudara jaga, maka masalah itu kita bisa selesaikan dengan baik. Amin. Tetapi kalau tidak ada damai sejahtera, datang masalah, kita bingung mau kemana. Ya, mau bayar hutang bingung. Haleluya. Mau apa sudah katakan? Bingung dan bingung. Tetapi kalau ada damai sejahtera Allah, oh Tuhan memberikan hikmat saudara. Ya, luar biasa. Saudara yang bekerja, saudara yang bisa terima gaji setiap bulannya, saudara bersyukur. Ya. Dengan keberadaan saudara bersyukur. Dengan apapun yang Tuhan berikan itu saudara bersyukur, maka damai sejahtera itu akan melampaui segala akal. Dan sejahtera
yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati. Ya, tadi saya sudah katakan, kalau kita punya damai sejahtera, masalah apapun kita jaga hati. Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita tidak punya pikiran yang negatif, tapi kita punya pikiran yang positif. Pikiran yang cerah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari, saudara? Oke, yang pertama, senantiasa memikirkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Ya. Supaya kita bisa merasakan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari, kita praktekkan, saudaraku, sama-sama. Ya, kita memikirkan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman-Nya setiap hari. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara, kita baca sama-sama. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang harus kita pikirkan, saudara. Ya. Nggak usah kita mikirkan gimana hidup saya besok, nah. Gimana kodong? Anakku belum bayar sekolah kodong. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Cara Tuhan itu banyak. Dan itu tidak masuk akalnya kita, saudara. Seringkali hal ini saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari, saudara. Ya. Saudara, jemaat kita sedikit, ya, tapi kebutuhan itu banyak. Baik kebutuhan untuk operasional gereja, kebutuhan lain-lain dan lain-lain. Ya. Saudaraku, dan saya kadang-kadang mengalami yang namanya kekurangan. Saudaraku. Tapi ketika saya mengalami itu, saudaraku, saya tidak mau lihat kurangnya itu. Enggak. Saya bilang sama Tuhan, saya enggak mau lihat ini Tuhan. Tapi saya mau lihat lebihnya. Ya. Saudara, nanti saudara bisa praktekkan. Saya tidak mau lihat kekurangan yang saya sedang hadapi, tapi saya mau melihat lebihnya. Apa itu lebihnya? Lebihnya artinya yang Tuhan akan berikan buat saya. Itu akan lebih cukup dari apa yang saya butuhkan. Haleluya. Dan ternyata betul, saudara. Saya tidak pernah satu hari tidak makan, kecuali saya puasa. Ya. Enggak pernah namanya, saudaraku, saya kelaparan, enggak pernah. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Hari ini mungkin pas untuk hari ini, ya. Hari besok, ya Tuhan tambahkan untuk besok. Ya. Jadi Tuhan memberikan sesuatu itu cukup. Kalau lebih kita nanti sombong. Kalau lebih kita itu nanti boros, saudara. Kalau Tuhan berikan cukup, itu ya kita syukuri, kita memuji Tuhan. Ya. Jadi itu yang kita harus pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan dipuji, itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Semua yang dimaksudkan dalam ayat tadi hanya terdapat secara utuh dan lengkap hanya di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Jadi saudaraku, jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Amin. Saat teduh setiap pagi itu akan membuat kita rajin baca Alkitab. Ya. Karena di saat teduh itu bacaannya bacaan Alkitab ya, benar ya. Atau ada yang dapati saat teduh kita itu dari koran fajar misalnya. Ada? Enggak ada. Kalau ada tolong diprotes supaya sekret gereja perbaiki. Ya. Yang ada di warta adalah bacaan-bacaan Alkitab, bacaan firman Tuhan supaya apa?
supaya kita sama-sama belajar baca Alkitab setiap hari. Ada komunitas yang membaca Alkitab 1 hari 2 ayat, 3 ayat sampai 5 ayat. Ada, saudaraku. Jadi setiap pagi, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Ya. Tapi saya mau mengajak setiap kita supaya kita setia dengan yang kecil. Setiap hari kita baca Alkitab itu kalau nggak salah nggak sampai 1 pasal itu ya. Dari ayat berapa ke ayat berapa sesuai dengan temanya hari itu. Itu kita harus rajin, kita harus setia. Karena apa saudaraku? Di dalamnya kita mendapatkan damai sukacita. Kita bisa berpikir yang positif. Dan yang kedua adalah belajar bersama pemimpin rohani. Yang pertama tadi adalah senantiasa memikirkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah belajar bersama pemimpin rohani. Pemimpin rohani itu siapa, saudaraku? Banyak pemimpin rohani kita. Bukan cuma sekedar gembala setempat, enggak. Tetapi saudaraku, pemimpin komsel saudara, ya pemimpin ibadah raya saudara, pemimpin pendoa syafaat saudara, apalagi pemimpin rumah tangga saudara, itu sebenarnya yang dinamakan pemimpin-pemimpin rohani. Jadi kita belajar dari pemimpin rohani kita supaya kita menjadi bapa rohani yang baik, yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Filipi pasal 4 ayat 9. Kita baca sama-sama 2-3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan melakukan perintah Tuhan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita dan pasti kita mengalami damai sejahtera di dalam hidup sehari-hari. Sesuai dengan tema kita hari ini, damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus adalah contoh bapa rohani. Dia berani katakan begini. Maka Allah tadi dalam Filipi pasal 9. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Dalam Filipi pasal 4 ayat 9 tadi Rasul Paulus bilang, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Ku di sini K kecil, yaitu yang dimaksud adalah Rasul Paulus sendiri. Lakukanlah itu. Jadi Rasul Paulus membawa dirinya memberi contoh bagi jemaat yang ada di Filipi waktu itu. Dan saudaraku, saat ini kita melihat satu sosok dari Rasul Paulus, pemimpin rohani, saudaraku, yang patut kita contohi. Nah, kalau kita mau melakukan ini, maka saudaraku, kita akan menjadi bapa-bapa rohani yang bisa dicontohi oleh anak-anak rohani kita. Kita harus bisa berani katakan, contohi saya. Ya, kenapa? Karena kita pemimpin rohani yang diandalkan. Karena kita pemimpin rohani yang layak, saudaraku, untuk menjadi contoh. Kita jaga damai sejahtera, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, perintah Tuhan apa, saudaraku, yang harus kita lakukan? Tadi kan dibilang, kita harus lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam Filipi pasal 4 tadi yang pertama,
yang telah kamu pelajari. Ini berbicara tentang kita belajar dari seorang pemimpin rohani kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, alangkah baiknya kita punya sosok pemimpin. Ya. Sesosok pemimpin rohani. Ya. Kalau saudara mempunyai sesosok pemimpin rohani yang saudara anggap bahwa itu bapak saya yang saudara bisa lakukan apa sih yang sehari-hari dari bapak rohani kita atau ibu rohani kita atau pemimpin rohani kita, apa yang kita pelajari dari mereka? Mereka juga manusia, saudara. Ya, mereka juga gampang jatuh ke dalam dosa, mereka juga bisa berbuat dosa. Tapi saudaraku, kita belajar jangan dosanya. Amin. Kita jangan belajar kelemahannya, tapi kita belajar yang baiknya. Kita belajar dari kesuksesannya. Kita belajar dari, saudaraku, nasihat-nasihatnya yang diberikan kepada kita. Itu yang kita pelajari. Yang kedua, yang telah kita terima. Berbicara tentang warta gereja yang kita terima setiap saat, setiap 1 bulan 1 kali di sini, atau kita membaca buku-buku rohani yang lain, kita bisa terima firman Tuhan yang kita terima setiap saat. Boleh kita baca buku warta gereja setiap saat, boleh kita baca buku-buku rohani lainnya, tapi saudaraku, kita harus selektif ya kalau kita baca buku, karena banyak buku rohani yang di dalamnya bukan rohani, yang di dalamnya rohana, rohati. Saudaraku, tapi saudaraku, kita selektif. Buku mana yang layak kita pakai untuk menguatkan kita. Ada saudaraku buku-buku yang sepertinya rohani banget, tapi sebenarnya ujung-ujungnya enggak bawa kepada Yesus, tapi malah justru membawa kepada tidak adanya Yesus. Artinya tidak ada neraka. Nah saudara, kalau tidak ada neraka, bagaimana saudaraku kejahatan manusia ini terjadi di muka bumi ini? Ya, karena semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi kalau kita baca buku-buku rohani yang sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya itu ada batasan-batasannya untuk kita melakukan segala sesuatu. Kemudian yang telah kamu dengar. Itu berbicara kita mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini ya, saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita mendengar nasihat-nasihat dari pemimpin rohani kita atau dari bapak rohani kita, ya kita dengar. Karena tidak mungkin seorang bapak rohani itu akan menyesatkan kita, tidak mungkin saudara. Tidak mungkin bapak rohani kita itu membawa kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, saya sebagai gembala jemaat saudaraku, tapi saya juga punya bapak rohani. Kalau bapak rohani itu bukan cuma sekedar bisa juga orang di bawah umur kita, tapi dia punya rohani lebih tinggi, kita bisa anggap dia sebagai bapak rohani. Amin. Saudara, kalau saya lagi ngalami masalah, ya, saya biasa curhat ke teman saya. Saya anggap dia bisa menguatkan saya. Saya telepon, saya lagi begini, bagaimana caranya? Paling tidak dia mendoakan saya, itu saya sudah rasa sangat dikuatkan, saudaraku. Ya, jadi saudara juga dalam hidup saudara harus punya yang namanya bapak rohani. Kenapa? Supaya memimpin kita. Kita menyadari kita ini orang yang lemah, orang yang gampang jatuh, gampang punya emosi yang tinggi. Nah, kita butuh orang yang menasihati kita. Siapa itu? Yang kita anggap lebih dari kita. Kita berkonsultasi dengan dia, kita minta doa dari dia. Maka saudaraku, segala sesuatu kita akan hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, kemudian yang kamu lihat, tadi Rasul Paulus katakan yang kamu lihat daripadaku, itu merupakan teladan hidup pemimpin rohani kita atau bapa rohani kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita ini calon-calon bapa rohani, amin. Paling tidak kita jadi bapak rohani buat anak-anak kita, amin. Ya,
kita harus jadi contoh. Kita harus mengayomi, menasehati, memberikan contoh yang baik. Dengan demikian hidup kita sendiri tuh saudara, kita akan awasi diri kita sendiri. Kalau kita nyeleweng dari firman Tuhan, oh ya balik kita salah ini, saya harus kembali kepada firman Tuhan. Oh ya balik saya sudah jalanku salah ini. Tadi saya harus begini, kenapa saya harus begini? Saya harus kembali. Ya. Ketika kita menyadari kesalahan kita, saudaraku, kita cepat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan itu terus mengalir dalam hidup kita. Seperti apa? Sungai yang mengalir. Seperti apa? Gelombang laut yang tidak ada hentinya. Mengalir, mengalir, mengalir terus dalam hidup kita. Maka sukacita akan menjadi milik kita. Amin. Amin saudara. Saudara sukacita hari ini, saudara damai sejahtera hari ini, saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Haleluya. Kita akan rayakan saudaraku sukacita kita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan beri hidup kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Lewat saudaraku penyembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku rasakan. Ketika saudara menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara memberi hidup saudara. Memberi hati saudara kepada Tuhan. Saudaraku rasakan hari ini. Zaman Tuhan buat saudara. Hari ini jawaban doa buat saudara. Saudara akan lebih diberkati. Lebih rasakan damai sukacita. Kita akan angkat satu pujian. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah, Rasakan damai sejahtera Allah dalam hidup. melampaui segala akal, kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Rasakan damai sejahtera Allah. Sejahtera
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah ada atas kami Tuhan, melampaui segala akal pikiran kami, melampaui segala tantangan dalam hidup kami, dan kami memperoleh kemenangan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah buat kami semua. Berkati hamba-Mu juga yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau yang memberkati hidupnya lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan saya undang para pelayan Tuhan yang memberikan persembahan boleh maju ke depan. Baik, sambil mempersiapkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan memberkati Tuhan lewat persembahan Tuhan. Engkau memberkati kami, biarlah apa yang kami berikan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberkati gereja kami Tuhan, memberkati rumah kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut ya, itulah pengumuman kita pada hari ini. Biarlah setiap kegiatan gereja, setiap doa, setiap persekutuan yang ada boleh kita sama-sama ikuti. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yang siap mendapat berkat dari Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan bagi Tuhan pujian. Haleluya. Hallelujah.
Yesus Raja mulia. Kami bangga punya Yesus yang besar, dahsyat, dan Dia adalah Raja yang mulia. Terima kasih. Sungguh kami merasakan kebesaran-Mu dalam hidup kami di hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh pulang membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu Tuhan, kami bisa bagikan kepada orang lain. Sehingga dengan kehadiran kami di tengah-tengah mereka, maka membawa sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Sekiara katakan kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau sekalian, hai jemaat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh usahamu, diberkatilah anak-anak cucumu, diberkatilah seluruh keturunanmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya menjadi berhasil. Kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuannya di dalam Allah Roh Kudus memberkati menyertai engkau sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri jam ibadah kami di hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai bertemu di lain waktu. Dan hari ini saya mau